Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 20 Maret 2021 dengan judul Kesederhanaan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini, oleh karena besar kasih setia Tuhan dan anugerah yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami, terlebih sepanjang peristirahatan kami di malam hari, hingga tiba pada pagi hari ini. Kami dibangunkan dengan satu tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, dan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami untuk kami mengerti dan kami memahami dan mempraktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Mari kita ikuti penjelasannya. Orang yang akan memperhatikan kesederhanaan dalam segala kebiasaannya, membatasi selera dan mengendalikan hawa nafsu, memelihara kuasa pikiran kuat, aktif dan gagah, lekas mengerti segala sesuatu yang menuntut pikiran dan tindakan, tajam membedakan antara yang suci dan yang tidak suci, serta bersedia untuk menerjunkan diri dalam tiap-tiap usaha untuk kemuliaan Allah dan kepentingan umat manusia. Anak-anak kecil harus dididik dalam kesederhanaan sebagai seorang anak kecil. Mereka harus dilatih untuk merasa puas dengan tugas-tugas yang kecil dan bersifat menolong, dan kesukaan-kesukaan serta pengalaman-pengalaman yang biasa dalam usia mereka. Masa kanak-kanak menjadi jawab atas tangkai yang disebutkan dalam perumpamaan, dan tangkai itu mempunyai keindahannya yang tersendiri. Anak-anak tidak boleh dipaksa untuk menjadi matang terlalu cepat, melainkan sedapat-dapatnya harus dibiarkan dalam kesegaran dan keindahan masa kecil mereka. Makin pendiam dan makin sederhana kehidupan seorang anak, makin bebas dari keributan dan makin serasi dengan alam, maka keadaannya akan semakin baik bagi kesegaran jasmani dan mental serta bagi kekuatan rohaninya. Orang tua harus memberikan teladan hidup mereka untuk mendorong terbentuknya kebiasaan sederhana dan menarik anak-anak mereka dari kehidupan yang dibuat-buat kepada suatu kehidupan yang alamiah. Guru terbesar yang pernah dikenal dunia ini dikagumi karena kesederhanaannya. Ia mengejarkan kebenaran ilahi dengan cara yang sederhana, sehingga anak-anak pun dapat mengerti perkataannya. Dan bersamaan dengan itu, ia menarik perhatian orang yang paling terpelajar dan ahli-ahli pikir yang terdalam di dunia ini. Oleh menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang sudah lazim, ia membuat kebenaran itu sederhana kepada pikiran orang-orang biasa. Dalam kesederhanaan, ia menabur bibit Injil kebenaran dalam pikiran dan hati para pendengarnya. Lalu bibit itu bertumbuh dan memberikan suatu penuaian untuk hidup yang kekal. Kemuliaannya Kristus adalah kesederhanaannya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus,
Karena kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini mengajarkan kepada kami bagaimana kami hidup harus sederhana. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, seluruh menteri dan stafnya. Hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan curahkan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami berdoa untuk para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka melayani dan bekerja tanpa pamrih, tanpa mengenal diri mereka, tanpa memperdulikan hidup mereka, rumah tangga mereka, istri, bahkan anak-anak mereka. Kiranya kasih dan setia Tuhan menaungi mereka senantiasa di dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk para guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa dimanapun mereka berada. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka agar mereka sukses, nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan kecurahan akan Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan mereka juga menjadi berkat bagi sesama manusia. Kami berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.